Pioli berharap Brahim benar-benar bangkit usai derby Milan kontra Inter. Derby della Madonnina antara AC Milan dan Inter Milan dapat dikatakan sebagai peradan pasca Brahim Diaz. Dengan Stefano Pioli berharap bintang nomor 10 tersebut benar-benar telah bangkit. Kemenangan Rossoneri atas Nerazzurri hampir dapat dikatakan terbagi menjadi dua bagian. Dengan bagian pertama terjadi sebelum Brahim memasuki lapangan dan yang kedua saat ia masuk menggantikan Frank Kessie. Sebagaimana disebutkan, Pioli mengambil keputusan berani dengan menurunkan Kessie sebagai nomor 10 melawan Inter. Namun strategi tersebut tak berjalan sesuai yang ia rencanakan, mengingat pemain internasional Pantai Gading tersebut gagal memberikan kehadiran fisik apapun sehingga sang manajer memilih memasukkan playmaker pinjaman dari Real Madrid. Milan News menyorot bagaimana gelandang serang 22 tahun itu mampu mengubah penampilan mengecewakannya belakangan ini menjadi performa positif. Dengan pergantian pemain yang tepat pada waktunya tepat untuk memanfaatkan peningkatan ketidakpastian Nerazzurri untuk mengganti gigi dan mulai memberikan penekanan. Harapannya adalah performa akhir pekan kemarin bakal membangkitkan kembali pengaruh Brahim yang bisa memberikan pengaruh penting bagi Milan pada fase terakhir musim ini. Ia merupakan pemain yang unik di skuad, lantaran ia selangkah di depan yang lain dalam hal kemampuan teknis yang ia miliki untuk menjalankan peran nomor 10. Pioli tentunya berharap bintang muda Spanyol tersebut bisa semakin konsisten mempertahankan penampilannya tersebut dan kemarin merupakan awalnya. Di Marzio ungkap Elliot akan belanja besar di musim panas. Pasar transfer Januari kemarin menjadi salah satu bursa transfer yang paling mengecewakan bagi pendukung AC Milan. Rossoneri tercatat hanya menggait pemain muda Marco Zetic dan Katel Hevernan saja. Pada selama market Januari kemarin, Rossoneri telah dikaitkan dengan sejumlah nama pemain bintang seperti Sven Botman, Renato Sanchez, Bremer, Christensen hingga Eric Bailly. Namun sampai menit terakhir bursa transfer, tidak ada satupun dari nama-nama tersebut yang datang ke Milan. Secara tidak langsung, pasifnya pergerakan AC Milan di market Januari telah membuat Milanisti mulai khawatir akan keberlangsungan klub di sisa musim ini. Hal itu cukup beralasan karena para tim rival seperti Inter, Juventus, AS Roma hingga Atalanta telah membeli beberapa pemain penting. Inter telah menggait Robin Gosens dan Philip Caicedo. Sementara Juventus mendapatkan Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. Tak mau ketinggalan, Roma juga membeli Sergio Oliveira dan Atalanta membeli Jeremy Boga dari Sassuolo. Dalam laporannya untuk Sky Sport, jurnalis Gianluca Di Marzia mengungkapkan keyakinannya jika Elliot saat ini sedang menunggu datangnya bursa transfer musim panas mendatang. Elliot ingin melakukan investasi selama market musim panas dan akan mengontrak pemain kuat seperti Botman dan Sanchez. Melihat performa AC Milan sejak awal musim yang tidak pernah keluar dari jalur 4 besar kemungkinan Rafaela dan kawan-kawan akan kembali berlaga di ajang Liga Champions musim depan. Itu berarti akan menambah pemasukan klub guna membeli pemain penting untuk musim depan. Gattuso muncul dalam diri Tonali saat semprot Dumfries yang paksa bangun Theo Hernandez. Laga besar AC Milan versus Inter Milan di pekan ke-24 menyisakan satu cerita yang membuat Milanisti tersenyum. Sandro Tonali terlihat kerasukan Gennaro Gattuso dalam pertandingan tersebut. AC Milan berhasil keluar sebagai pemenang setelah melakukan comeback in style dengan skor 2-1. Kemenangan AC Milan ini juga bisa terjadi karena andil besar Sandro Tonali dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Saat AC Milan sudah memimpin 2-1 dan memasuki menit-menit terakhir, Sandro Tonali menunjukkan aksinya yang mengingatkan para Milanisti kepada legenda hidup Gennaro Gattuso. Jurnalis asal Italia Pietro Balzano Prota membagikan sebuah video yang menunjukkan Tonali kerasukan Gattuso di pertandingan syarat gengsi tersebut.
dalam video terlihat bek Inter Milan Denzel Dumfries menghampiri dan memaksa Theo Hernandez agar segera bangun setelah sempat terjatuh karena waktu bertanding sudah hampir habis. Melihat kejadian itu, Sandro Tonali menghampiri Denzel Dumfries dan Theo yang sedang tarik-tarikan tangan dan mencoba menenangkan keduanya. Namun Dumfries ngayal untuk membangun Theo dan membentak Tonali. Entah ada angin apa, Tonali langsung balas membentak Dumfries, bahkan terlihat lebih keras dan sangar. Adu mulut pun terjadi hingga hampir sempat saling dorong. Tonali akhirnya membantu Theo Hernandez untuk bangun sembari tetap cekcok dengan Dumfries yang mulai berjalan menjauh. Aksi Tonali ini membuat para Milanisti teringat kepada Gennaro Gattuso. Seperti yang kita ketahui, Gennaro Gattuso merupakan salah satu pemain yang paling temperamen di lapangan ketika masih aktif menjadi pesepak bola. Gattuso tak akan ragu untuk berdiri di garda terdepan jika ada rekannya yang terlibat dalam perselisihan. Tonali sendiri memang mengidolakan Gattuso sejak masih kecil dan berharap bisa bermain seperti sang idola di AC Milan. Tak disangka, mimpi itu telah dicapai Tonali yang saat ini berusia 21 tahun. Ia pun juga mewarisi nomor punggung keramat milik Gattuso, 8. Gara-gara aturan ini, AC Milan terancam gagal boyong titisan Suarez. Terbentur regulasi Liga Italia, AC Milan terancam gagal mendaratkan wonderkid milik Penarol Agustin Alvarez. Gosip tersebut tak lepas keinginan AC Milan untuk mendatangkan striker anyar. Saat ini, tim merah hitam tak bisa terus-menerus mengandalkan dua bomber gaeknya, yakni Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic yang sudah memasuki usia senja. Apalagi, Peter Pellegrini yang sempat digembar-gemborkan bakal jadi suksesor Ibra maupun Giroud telah angkat kaki dari kota Milan untuk bergabung dengan Torino. Praktis, satu-satunya striker murni yang dimiliki Stefano Pioli hanya Marco Lozzetti. Tak ayal jika AC Milan ingin menggait Alvarez ke San Siro. Rumor merapatnya pemilik nomor punggung 10 di Penarol tersebut kian menebal setelah agennya sudah berada di Italia. Menurut apa yang dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, agen Alvarez melakukan pertemuan dengan klub-klub mapan, salah satunya AC Milan. Sayangnya, gosip tersebut terancam berakhir anti klimaks. Regulasi Liga Italia yang membatasi slot pemain non-Uni Eropa disebut-sebut jadi batu sandungan serius bagi AC Milan untuk menggait Alvarez. Liga Italia sendiri memang terbilang ketat dalam urusan regulasi pemain asing. Hingga musim ini, tercatat setiap klub hanya bisa diperkuat 3 pemain asing dalam daftar skuad mereka. Regulasi tersebut disinyalir akan membuat Rossoneri sulit untuk mengamankan tanda tangan Alvarez. Tak hanya AC Milan, kontestan lain di Liga Italia yang menginginkan Alvarez diprediksi juga akan menemui kesulitan yang sama. Agustin Alvarez memang tengah jadi komoditas panas sejumlah klub mapan Eropa. Kondisi tersebut sejurus dengan penampilan apiknya bersama klub Uruguay Penarol. Alvarez digambarkan memiliki teknik yang memukau serta punya kecerdasan yang hebat. Selain itu, ia juga dinilai punya finishing apik. Tak ayal jika ia disanding-sandingkan dengan legenda sepak bola Uruguay Luis Suarez.